Kamu pasti pernah mendengar mengenai perumpamaan anak yang hilang. Itu ada di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Secara singkat diceritakan mengenai seorang ayah yang punya dua orang anak. Satu orang anak meminta warisan sebelum waktunya, pergi ke luar negeri, menghabiskan untuk foya-foya, terjadi kelaparan di sana, lalu dia berpikir untuk pulang, sebab di rumah katanya ada banyak makanan, bahkan untuk hamba yang paling rendah. Jadi dia sudah tidak berharap lagi untuk diterima sebagai anak. Dia pulang, mau melamar kerja. Sampai di rumah, dia tidak mendapati sekedar ayahnya itu menerima dia sebagai hamba, atau bahkan mungkin mengusir dia. Tetapi ayahnya mengembalikan posisinya sebagai anak. Lalu kemudian dia berjumpa juga dengan kakaknya yang menolak untuk masuk. Kakaknya yang menolak untuk bersuka cita. Nah, menjadi pertanyaan kita di sini, apa sih arti dari perumpamaan yang populer ini? Kita sangat sering dengar perumpamaan ini. Tapi bagaimana mengartikannya? Apakah misalnya penekanannya pada ayahnya yang begitu melimpah dengan pengampunan? Apakah penekanannya pada si anak bungsu itu yang sedemikian desperate, lalu dalam desperasinya itu dia berpikir untuk pulang, pemikiran yang paling rasional? Ataukah penekanannya ada pada kakak yang kemudian menolak untuk bersuka cita karena dia sudah kembali? Di mana penekanannya? Dan pada kelas kita, hermeneutika, kita akan mempelajari bagaimana menafsirkan hal-hal seperti ini. Kita akan belajar misalnya untuk bertanya. Bertanya sesuatu yang mungkin kita nggak kepikir ya sebelum mengambil kelas hermeneutik. Misalnya kita bertanya, ngapain Lukas memasukkan bagian ini di dalam Injilnya? Apa poin yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Lukas? Lalu kita bisa bertanya lebih lanjut, follow up dari pertanyaan tadi, kita bisa bertanya Lukas itu taruh perumpamaan mengenai anak yang hilang itu di mana? Dan itu bisa memberikan sedikit petunjuk tentang bagaimana menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi untuk apa Lukas menaruhnya di dalam Injilnya? Yaitu kita bisa tahu dari dia taruh di mana. Misalnya kalau kita perhatikan di sini, Lukas menaruhnya sebagai perumpamaan ketiga dari 3 rangkai perumpamaan. Yang pertama mengenai domba yang hilang, dan kedua mengenai dirham yang hilang, lalu kemudian baru mengenai 2 anak yang hilang. Mungkin ada sedikit petunjuk kalau kita lihat mengenai domba yang hilang itu ada berapa domba di sana? Ada 100 domba, ya. Lalu kemudian yang 99 itu hilang. Dan mengenai dirham, ada 10 dirham. Dan ada 1 yang hilang. Jadi 1 dibandingkan 100, 1 dibandingkan 10. Lalu kemudian yang ini ada 2 anak, dan yang 1 hilang. 1 dibandingkan 2. Barangkali ada sesuatu yang ingin diutarakan penulis dari desain itu, dari pola itu. Mungkin kita juga perlu memeriksa setting dari munculnya perumpamaan ini. Dalam kisah ini diutarakan Yesus yang mengutarakan ketiga perumpamaan. Nah, dia mengutarakannya kepada siapa? Dia mengutarakan dalam setting apa? Kok bisa tiba-tiba bicara perumpamaan itu? Nah, itu semua penting. Dan waktu kita membaca bagian ini, kita juga harus menentukan sebetulnya yang disebut makna teks itu yang mana sih? Apakah makna teks itu ada pada misalnya pikiran si penulis? Penulisnya itu cuma 1 atau banyak mungkin? Kita perlu bertanya juga. Ataukah makna itu ada pada kompilator? Jadi orang-orang yang mempertahankan teks ini atau mengedit. Apakah teks ini diedit apa tidak di dalam prosesnya? Misalnya seperti itu kita bisa tanya. Khususnya kalau kita bicara mengenai perjanjian lama ya. Apakah orang-orang yang kemudian menghasilkan kumpulan teks sebagaimana kita miliki pada zaman kita, itulah yang menentukan maknanya. Ataukah pengarang aslinya? Pengarang aslinya itu 1 atau banyak? Dan kalau banyak, seperti apa mereka itu menyusun bahan-bahannya? Apakah mereka saling tahu bahwa mereka menyusun bahan yang sama? Misalnya hal seperti itu. Nah, itu hal yang kita akan pelajari di dalam kelas kita. Dan kita akan mengetahui juga bahwa yang kita artikan di dalam mengartikan teks ini bukan hanya Alkitab, tapi juga segala tanda dalam bahasa yang lain. Ya, jadi yang disebut teks itu nggak cuma teks Alkitab, meliputi karya sastra yang lain misalnya.
meliputi juga tanda-tanda yang lain seperti misalnya sebuah puisi atau suatu drama atau produk hukum mungkin, dan atau percakapan sosial dalam setting sosial. Nah, itu semua ada di dalam satu lingkup pelajaran hermeneutika. Dalam pelajaran hermeneutika kita akan mempelajari apa itu pengertian, bagaimana pengertian muncul ketika kita berhadapan dengan teks. Jadi interaksi antara pengarang atau mungkin pembicara ya dengan background sosialnya, background sejarahnya, dan juga kemudian dengan pendengar atau pemirsa aslinya. Lalu teks itu sendiri dan kita yang membacanya. Kita yang membaca pada zaman kita, mereka yang membaca pada zaman mereka. Bagaimana itu interaksinya sehingga memunculkan makna? Dan apa peran dari asumsi-asumsi? Asumsi yang kita miliki sewaktu kita membaca teks yang tentu berbeda dengan asumsi yang penulis miliki, dan berbeda pula dengan mungkin yang pembaca miliki. Dan tiap-tiap pembaca dalam masa 2000, 3000 tahun di mana kita mewarisi Alkitab ini tentu memiliki latar belakang, concern, dan kepedulian yang berbeda-beda. Bagaimana prejudis mereka, setting sosial mereka, kepentingan mereka mewarnai pembacaan. Seperti apa itu pembacaan yang benar, membedakannya dari yang salah? Seperti apa pembacaan yang baik, membedakannya dari yang tidak baik? Seperti apa pembacaan yang fair, yang adil terhadap penulis, yang adil terhadap maksud yang terkandung dalam teks, dengan pembacaan yang tidak adil, yang semena-mena, yang hanya ingin mengartikan teks demi kepentingan pembaca misalnya. Bagaimana membedakannya dengan membaca yang sehat? Seperti apa kita harus memperlakukan Alkitab kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin menghasilkan suatu naskah khotbah misalnya? Atau sewaktu kita ingin memakai teks-teks Alkitab di dalam konseling, atau di dalam percakapan, atau di dalam menyusun liturgi gereja, atau di dalam kita itu menyusun tata gereja, atau policy dalam lembaga kita, atau apapun, meresponi fenomena sosial misalnya. Bagaimana Alkitab bekerja dalam berbagai setting kehidupan kita pada zaman kita. Itu semua kita akan pelajari di dalam kelas kita, hermeneutika.